Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu, majelis maulid, majelis sholawat yang mudah-mudahan banyak bawa keberkahan bagi kita sekalian insyaallah. Dan juga ini merupakan kajian kita jelang perayaan Maulid Nabi Muhammad alaihi wasallam yang bulan Maulid akan segera kita jelang beberapa hari lagi ini. Mudah-mudahan di bulan yang segera akan kita jelang, bulan Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita dengan baginda kita Nabi besar Muhammad, hingga kita menjadi salah satu di antara mereka yang mendapatkan syafaatnya, menjadi orang-orang yang semakin hari semakin dekat dengannya. Sebab dekat dengannya berarti dekat dengan jalan surga. Dekat dengannya berarti dekat dengan Sang Pencipta. Dekat dengannya berarti semakin dekat dengan kebahagiaan hidup dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kajian kita adalah mengenai Hubabah Haddadah dalam seri Bidadari Bumi ya. Tahun ini kita memang akan membahas mengenai bidadari-bidadari bumi yang beberapa waktu yang lalu kita bahas bidadari bumi yang sudah tidak ada, bidadari-bidadari bumi yang pertama-tama. Kita udah bahas Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, itu kan? Sayyidah Fatimah, Sayyidah Salamah, beberapa orang-orang perempuan-perempuan salehah di atas kita. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah perempuan-perempuan sezaman sama kita yang Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dengan izinnya mengizinkan mata ini untuk bisa bertemu, memandang, bermuajahah, ngobrol dengan mereka dan mendapatkan ilmu dari mereka semuanya ini. Sering saya sampaikan padamu, saya dulu nggak ngerti kenapa Allah Subhanahu wa taala pertemukan saya dengan orang-orang salehah tersebut. Kayaknya yang keberuntungan aja gitu. Hanya sekedar keberuntungan bahwa orang yang seperti saya Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan mereka-mereka yang begitu mulia. Tapi belakangan saya jadi ngerti. Kayaknya Allah Subhanahu wa taala pertemukan saya dengan mereka adalah untukmu. Untuk kamu semuanya bisa belajar dari saya sebagai orang-orang yang pernah berjumpa dengan mereka, bahwa bidadari-bidadari di atas muka bumi ini akan selalu ada, menjadi penuntun bagi kehidupan kita semuanya. Ustazah, kalau emang buat saya, kenapa yang ketemu malah ustazah? Itu dia masalahnya. Kalau yang beruntung kamu, kenapa yang diketemuin saya? Karena saya bisa cerita, kamu belum tentu. Karena saya bisa ngambil pelajaran, kamu. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan kamu banyak menyimak tentang mereka, nanti setiap kali melihat orang-orang yang ada di sekelilingmu atau orang-orang soleh-solehah yang ada di sekelilingmu, kamu juga bisa mengambil banyak pelajaran dan juga bisa menjadi salah satu di antara yang berjumpa dengan orang-orang tersebut. Insya Allah. Tentu saja seperti beberapa hari yang lalu, salah satu dari bidadari bumi itu kan datang ke sini. Hubabah Nur bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru saya. Bidadari-bidadari bumi yang luar biasa. Salah satu dari yang paling benderang cahayanya. Mudah-mudahan kita semua tidak terhalang dari cahaya beliau insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kali ini saya mau ceritakan ada kaitannya juga sama bulan yang segera akan kita jelang, yaitu Hubabah Haddadah. Kita akan mempelajari bagaimana kehidupan tidak membuat beliau menyerah. Bagaimana keadaan, kondisi tidak menjadikan beliau
lelah untuk menjadi solehah. Yuk, insyaallah akan kita pelajari di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kata Allah fabashir ibad alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Berikanlah kabar gembira wahai Nabi Muhammad kepada umatmu yang merupakan hamba-hamba yang terbaik bagiku. Fabashir ibad. Siapa mereka itu ya Allah? Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Yaitu orang-orang yang senang mendengarkan kebaikan dan mengikuti yang terbaiknya. Orang-orang yang senang mendengarkan kebaikan kemudian mengikuti jalan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi salah satunya insya Allah. Untuk itu kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah agar ilmu kita pada hari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Agar ilmu kita pada hari ini bisa menjadikan kita setapak demi setapak mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Agar ilmu kita pada hari ini bisa menjadi sebab turunnya hujan rahmat bagi kita sekalian, sebab turunnya hujan hidayah bagi kita sekalian, sebab turunnya inayah, maufirah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita sekalian dan juga buat segenap keluarga kita insyaallah. Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku sekalian saya muliakan. Sebenarnya memang kalau kita lihat nih, hidup kita ini kayak apa sih istilahnya mainan anak-anak tuh? Puzzle. Tahu nggak? Tahu semua ternyata ya. Oke, baiklah. Soalnya saya taunya udah gede-gedean gini. Zaman saya kecil mainannya bukan begituan. Mainannya main lompat tali gitu kan. Mainan yang nggak pakai modal lah. Itu juga talinya pinjem sama tetangga. Kayak puzzle nih hidup kita ini. Ada rangkaian demi rangkaian yang saling bertaut satu sama lain. Saya itu dari waktu SD punya keinginan yang sangat besar untuk jadi ngerti, untuk jadi pinter. Waktu saya SD itu, saya ingat keingintahuan saya terhadap segala macam hal itu gede banget gitu. Ini juga perhatian buat para ibu. Kalau kamu ngelihat anak kamu tuh punya perhatian yang sangat besar terhadap segala sesuatu, keingintahuannya banyak, kamu harus berusaha untuk membiarkan itu. Karena itu adalah modal utama seseorang bisa jadi pinter. Ya walaupun saya segini-gini aja, tapi maksudnya itu tuh modal utama biar nantinya tuh jadi pinter gitu. Pengen tahu segala sesuatu. Karenanya di antara yang lain-lain tuh yang senengannya misalnya main gitu. Saya tuh senengannya baca majalah, baca koran, baca apa aja saya baca gitu. Sampai kemudian saya berjumpa dengan satu ulama. Jadi abah saya tuh dulu seneng banget ketemu sama ulama-ulama. Kebetulannya di kampung kami itu yang punya mobil baru abah saya. Jadi abah saya itu suka banget nganterin ulama. Kalau ulama datang tuh beliau jemput, beliau anterin gitu. Antar jemputnya tuh abah saya gitu. Makanya nggak heran anaknya sekarang diantar jemput. Abah saya begitu. Nah kadang-kadang diantara ulama-ulama itu ada habaib datang dari mana itu suka dibawa ke rumah gitu. Nah ketika saya bertemu dengan mereka itu, mereka biasanya suka panggilin nih kita anak kecil-kecil, suruh baca satu surat dalam Al-Quran misalnya. Saya baca itu biasanya selalu yang terbaik di antara anak-anak kecil lainnya gitu. Jadi tuh para ulama-ulama itu, orang-orang tua zaman tersebut tuh pada suka gitu. Terus didoakan saya gitu kan.
Sampai satu waktu ada seorang ustadz, seorang ulama ngomong sama saya, nanyain gitu, kamu cita-citanya apa? Saya bilang cita-cita saya pengen bisa bahagiain orang tua saya. Standar anak kecil kan begitu? Cita-citanya pengen bisa bahagiain orang tua saya. Terus ustadz tersebut bilang, kalau kamu cuman pengen bisa bahagiain orang tua, yang bahagia tuh cuma orang tua kamu gitu. Sebenarnya ada lagi yang lebih tinggi daripada itu gitu. Kamu bisa jadi seseorang yang bisa membuat ridho Allah Subhanahu wa taala dan menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua bisa saja meninggalkanmu. Entah kapan waktunya akan terpisah kamu dengan orang tua kamu. Tapi Allah dan Rasulnya akan selalu ada. Itu tuh kayak masuk banget dalam pikiran saya. Sehingga akhirnya mulai itu, umur saya kelas 4 SD, kelas 5 SD, saya punya keinginan untuk menjadi seorang yang bisa ngajakin orang kepada jalan kebaikan. Gitu. Terus juga ditambah pikiran saya waktu itu, saya bisa jadi mati muda. Saya nggak tahu kenapa, walaupun terbukti ternyata salah firasat saya. Karena segini tuanya saya belum mati juga. Maksud saya itu dulu punya firasat bisa jadi saya mati muda. Gitu kan? Nah, kalau saya belajar untuk menjadi seorang yang bermanfaat buat orang banyak sehingga saya diridhoi Allah, saya disayang Rasulullah, kan katanya anfa'uhum linnas. Orang yang paling khairukum anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat buat sesama manusia. Annas iyalullah. Fa khairun nas anfa'uhum li iyalih. Manusia semuanya adalah keluarga Allah, adalah iyalullah, adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Maka yang terbaik di antara kalian manusia adalah yang paling bermanfaat buat hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya punya pemikiran bahwa saya berusaha untuk bisa jadi orang yang bermanfaat dengan cara mengajak orang kepada jalan kebaikan. Nah, saya punya pikiran bahwa kalau saya menempuh jalan itu, pengen jadi dokter misalnya, kan bermanfaat juga. Sepertinya saya mampu, sepertinya ya, kalau lihat nilai belajar dan lain sebagainya. Cuman saya pikir buat jadi dokter yang pinter, itu kan sekolahnya lama. Bisa jadi spesialis paling muda usia berapa sih? Bisa jadi doktor apalagi profesor gitu kan, berapa umurnya? Terus berapa pula umur yang Allah kasih buat saya gitu. Sayang banget kalau saya belajar misalnya dari SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun lagi, berapa tuh? 12, habis itu kuliah 4 tahun, berapa tuh? 16, habis itu ngambil spesialis, sebelumnya praktek dulu kan gitu ya? 3 tahun lagi tuh, berapa tuh? 19, belum lagi kalau saya habis itu mau ngambil gelar doktor misalnya gitu, atau profesor gitu, berapa banyak waktu yang saya perlukan gitu kan. Nah, kalau habis itu untuk sampai ke umur 60 tahun atau 55 tahun gitu kan, waktu saya cuma sisa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kayak enggak pas antara masa belajarnya sama masa bermanfaatnya. Itu kalau hidup. Gimana pula kalau saya mati? Kalau saya mati kan enggak akan juga tuh kayaknya. Malaikat manggil saya dengan dokturah, Dokter Halimah gitu. Maksudnya pangkatnya itu pangkat yang gak akan saya bawa sampai dalam kubur gitu kan. Akhirnya saya mikir gitu, gimana nih? Ya udahlah, ilmu yang pasti-pasti aja yang akan bisa bawa manfaat buat saya sampai ke dalam kuburan. Ilmu mempelajari cara mati yang enak, bukan hanya badan yang sehat. Ilmu mempelajari gimana biar nanti di akhirat hidupnya menyenangkan gitu.
saya pun mulailah. Dari mulai kelas 5 SD itu udah harapan saya pengen belajar di pondok-pondok pesantren hingga saya bisa jadi seorang ustazah, seorang ulama, seorang daiyah gitu kan. Sampai saya mati dalam keadaan seperti itu. Doain saya mati gimana nih? Enggak ya. Oh pada amin gitu kan. Amin mati sebagai ustazah ya. Iya amin. Akhirnya jadi dari mulai saya SD itu saya udah narok di situ tuh abisnya sekolah itu mau sekolah mana gitu kan. Nah, saya masukin tuh langsung pondok pesantren. Waktu itu zaman saya kecil nggak sama zaman sekarang. Zaman sekarang tuh orang seneng dipondokin. Zaman sekarang banyak ya, kebanyakan itu udah anak-anaknya memang udah mau mondok gitu. Zaman saya tuh nggak gitu. Zaman saya anak kalau dipondokin di pondok pesantren sama. Beberapa orang zaman sekarang pun punya pemikiran yang sama. Anak kalau dipondokin pondok pesantren itu salah satu dari 2 orang. Yang satu yang nggak pinter sehingga ditolak di sekolah-sekolah yang bagus. Yang kedua terlalu nakal. Anak kalau nakal atau kalau nggak lulus baru tuh dipesantrenin. Sampai orang-orang tuanya tuh zaman saya kecil itu suka ngancem anak-anaknya. Kalau kamu nih nggak nurut kata mama pesantrenin. Betul begitu? Masih ada yang kayak gitu? Kamu masih di masa jahiliyah. Sampai akhirnya dipanggil orang tua saya sama kepala sekolah. Ini anak paling pinter di kelas, kenapa malah pondok pesantren, ada apa dia? Mungkin orang tua, mungkin kayak kepala sekolahnya curiga gitu, ada apa nih kok anaknya gak betah gitu kan di rumahnya gitu. Sampai abah saya tanyain gitu, kenapa Im kamu mau di pondok pesantren gitu. Saya bilang, iya Abah saya pengen belajar ilmu agama gini gitu. Gak apa-apa, Abah tuh kepengen Abah punya anak jadi dokter gitu. Abah pengen banget tuh, jadi kan enak Abah kalau berobat gratis. Gitu. Saya bilang sama Abah saya, Bah anak itu kan jadi hisab Bah. Iya. Kalau saya di pondok pesantrenin saya belajar, saya udah ngerti kan, jadi Abah ringan hisabnya. Iya juga ya nak. Begitu mudah dipengaruhi ya oleh anak yang bahkan baru berusia 12 tahun. Akhirnya abah saya bilang, ya setuju pondok pesantren. Berangkatlah saya pondok pesantren di Darul Lughah wad Da'wah. Sampai akhirnya beberapa tahun sudah saya mondok pesantren di sana. Saya ngerasa kayaknya harus ini nih, pindah nih pesantrennya. Ya udah merasa enggak lagi cocok aja gitu. Akhirnya pindah saya. Kebetulan kakak saya waktu itu lagi ada di Tegal belajar tauhid. Saya pun masuk ke Tauhidiyah sesudah hampir 5 tahun saya di Darul Lughah wad Da'wah. Nyampe saya di Tegal, saya diminta buat ngajar. Karena saya kan udah mondok 5 tahun nih. Saya juga waktu itu berasanya pinter. Hebat gak tuh? Emang orang tuh yang suka berasa pinter aslinya gak pinter. Beneran. Sehingga sekalian, jadi saya waktu itu kan udah merasa 5 tahun mondok gitu. Umur saya 16 tahun waktu itu, hampir 17 gitu. Saya berasa udah pinter saya. Dimintalah saya buat ngajar, saya ngajar. Ngajar ilmu fikih. Gitu kan. Akhirnya satu hari waktu saya ngajar, sekaligus juga saya belajar. Saya belajar tauhid di situ di Tegal itu di At-Tauhidiyah. Yang pertama di Dalwa ya, Darul Lughah wad Da'wah. Saya mengajar, ternyata yang saya ajarkan salah. Ada yang saya ajarkan tuh salah. Saya ditegur kemudian sama semacam kepala sekolah di pondok pesantren tersebut. Dia bilang, Syarifah, tadi Syarifah nyampein begini. Iya betul. Kiai betul saya bilang.
Itu nggak begitu Syarifah, dikeluarkan kitab-kitabnya yang ternyata saya buat baca kitabnya itu aja masih agak kesulitan gitu. Walaupun saya udah mondok 5 tahun itu ya, tapi baca kitab tuh belum selancar itu juga. Akhirnya, waduh, saya kepikiran banget. Saya takut bahwa apa yang saya ajarkan jadi suatu hal yang salah. Ini yang udah mondok 5 tahun ya. Kebayang kalau yang belajarnya dari Mbah Google. Kebayang tuh. Akhirnya saya pun datang kepada kiai saya, bukan yang kepala sekolah tadi ya, kiai saya, Kiai Ahmad. Saya sampaikan sama beliau, Kiai saya tuh sebenarnya seneng banget, betah banget di sini Kiai. Cuman masalahnya saya ini ternyata diminta ngajar dan saya belum ngerti Kiai. Banyak hal tuh yang saya nggak paham. Terutamanya ilmu fikih nih Kiai, saya kepengen jadi orang yang bisa ngerti ilmu fikih. Oh bagus Syarifah kalau gitu. Syarifah gimana rencananya? Saya mau mondok aja dulu Kiai, nanti kalau saya udah pinter saya balik lagi ke sini dah. Kata Kiai saya, Syarifah belajar di pondok pesantren yang lain, yang ilmu fikihnya kuat, nanti nggak usah balik lagi ke sini. Saya bilang waktu itu nggak apa-apa Kiai, saya akan balik lagi ke sini. Nggak usah. Rupanya beliau mungkin sudah melihat apa yang ada di depan barangkali ya, wallahu a'lam, karena kan memang sebagian orang punya firasat. Kata Nabi Muhammad, ittaqu firasatal mu'min fa innaha tambur binurillah. Takutlah kamu terhadap firasat orang mukmin, dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Akhirnya berangkatlah saya ke Al-Anwar, Sarang Rembang, belajar dari Kiai Haji Maimun Zubair. Kalau teman-teman tahu tuh, ada salah satu tokoh ulama di Indonesia ini, namanya Kiai Haji Maimun Zubair di Al-Anwar, Sarang Rembang. Waktu saya mondok di sana, itu tempat pondok pesantrennya sangat-sangat prihatin. Dari semua tempat belajar saya mondok pesantren, itu yang paling prihatin. Sebenarnya yang di Tegal itu, saya belajarnya juga di Cikura. Cikura itu di gunung banget. Belum ada lampu. Jadi lampunya itu yang punya malah pondok pesantrennya gitu. Dinyalakan sampai dengan jam 11 atau jam 10 malam. Habis itu mati tuh lampunya, nyalain lagi nanti jam 2, jam 3 pagi. Gitu. Jadi kalau kamu kebelet pipis malam-malam, nah tuh silahkan berusaha untuk meraba-raba. Itu teman-teman sekalian. Tapi saya tinggalnya nggak barengan sama santri. Saya tinggalnya di rumahnya Kiai yang dengan semua sarananya itu ya mencukupi lah gitu. Ketika saya di Sarang, Rembang, saya tinggal di pondok pesantrennya. Itu yang kamarnya ukurannya mungkin 3x4, ada 16 orang di sana. Jadi kalau tidur jejer-jejer aja tuh kamar nggak muat. Tidur jejer-jejer tuh, itu kamarnya nggak muat. Jadi orang tidur di mana aja. Tidur di ruang musola, tidur di ruang kelas, tidur di bawah jemuran, tidur di mana aja gitu. Teman-teman itu ada tidur di mana-mana aja. Dan itu di bawah semuanya, cuman pakai bantal itu aja, satu bantal gitu aja. Dengan ada banyak kutu busuk. Tuh ya, karena dari gigitannya ternyata jauh lebih kuat daripada nyamuk ya. Luar biasa. Ini saya ceritakan padamu bahwa orang yang mau susah-susah untuk mendapatkan ilmu itu memang akan diganjar Allah SWT dengan indahnya pengetahuan. Jadi kalau kamu pikir orang yang sekarang itu kamu lihat, pinter banget ya, ngerti banyak hal ya, itu belajarnya nggak pakai susah, kamu keliru teman-teman. Pasti pakai susah, pasti pakai ikhtiar, pasti pakai acara yang dia nahan segala macam hal gitu dalam hidup dia gitu. Sampai saya itu dijengukin umi saya tuh bilang, ya Allah Im, kamu bisa betah ya. Umi ini hidup susah loh nak. Zaman muda dulu umi hidup susah, sangat susah. Tapi umi rasa kalau umi sekarang tinggal di sini umi gak akan betah. Maksudnya itu susahnya tuh udah di atas susahnya umi saya gitu. Kondisinya, keadaannya, segala macamnya tuh kayak gak memungkinkan gitu. Tapi saya gak begitu. Saya ngelihatnya yang happy-happy aja, enak-enak aja. Ya kalau bisa mandi. Kalau gak kebagian mandi ya udah.
Tapi alhamdulillahnya waktu di sarang itu saya satu-satunya syarifah yang ada di pondok pesantren tersebut. Dengan lebih dari 1000 santriwati, saya satu-satunya santri perempuan syarifah yang ada di pondok pesantren tersebut. Dan kita semuanya tahu Kiai Haji Maimun Zubair itu sangat amat hormat kepada para habaib dan para syarifah. Sehingga akhirnya saya tuh dikasih izin untuk ke kamar mandinya tamu. Kalau mandi di sini aja syarifah gitu. Jadilah saya alhamdulillah dapat semacam apa tuh namanya? Privilege ya, untuk bisa dapat inilah gitu, kekeringanan-keringanan. Seperti itu. Nah, sewaktu saya di sarang itu, saya tuh gila-gilaan belajar. Saya seneng banget sama belajar. Sebelum saya duduk di kelas, di hadapan guru saya, itu saya udah pelajari dulu tuh materinya. Sehingga ketika saya di kelas, saya dikenal sebagai santri yang suka ngasih PR sama guru. Saya tuh suka kalau ada guru gitu kan, saya tanyain terus dia gak ngerti gitu. Maksud saya, ya kamu kalau gak ngerti juga sama saya mah apa bedanya gitu. Jangan jadi guru dah sekalian gitu. Jadi kerjaan saya suka ngasih PR tuh sama guru-guru tuh. Saya belajar terus aja, saya seneng belajar. Udah ketemu kitab tuh saya seneng banget. Nah ada salah satu santri, kakak kelas saya. Kita tuh kalau di pesantren dulu itu di sarang itu, setiap hari tertentu ada namanya pembahasan diskusi gitu. Diskusinya itu ngelempar pertanyaan, nanti pertanyaannya itu dipilih sama guru-guru. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu nanti diadakan bahtul masail, pembahasan permasalahan-permasalahan. Jadi kita nyari dalil-dalil gitu. Nah, saya seneng banget tuh sama acara itu tuh. Saya nyari dalil, kitab ini, kitab itu, apa segala macam. Tapi seringkali gak pas dalilnya, gak ketemu seringnya saya. Nah, ada satu kakak kelas saya, itu setiap kali pemaparan dalil, dia tuh selalu dapat dalil-dalilnya yang bagus gitu. Permasalahannya tuh kayak semuanya ada gitu, dia kok ketemu aja ya. Akhirnya satu hari saya tanya, saya bilang, itu dapat dalilnya tuh dari mana gitu. Terus dia bilang, Kak, di sana tuh saya jadi kakak tua. Orang di pondok pesantren di Al-Anwar itu dulu manggil saya antara Syarifah, Ipah, atau kalau enggak Kak Imah sebagai bentuk penghormatan. Sehingga saya dipanggil Kak Imah bahkan sama Bu Nyai. Jadi kakak tua saya. Semua orang manggil saya Kak. Dia bilang, Kak Imah coba cari kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Karyanya karyanya Sayyid Al-Masyhur. Karyanya Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur. Saya cari itu kitab tersebut. Penulisnya Sayyid Abdurrahman Masyhur. Dapatlah saya kitab tersebut. Ternyata beneran. Tuh kitab enggak tebel. Ya maksudnya karena kitab-kitab yang lain itu 5 jilid, 10 jilid, kitab-kitab yang saya pegang waktu itu. Lah itu tuh kitabnya itu cuman kayak 1 jilid aja yang gak terlalu tebel gitu. Dengan tulisan yang gak terlalu kecil juga. Bahasan-pembahasannya lengkap banget di situ. Permasalahan-permasalahan yang sekarang ada pada umat ini, hampir semuanya sudah ada di dalam kitab tersebut. Jadilah tuh kitab jadi teman saya kemanapun aja. Sambilan sebelum saya baca kitabnya, saya bacain Fatihah dulu buat beliau. Buat Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur ini teman-teman sekalian, penulis kitab Bughyatul Mustarsyidin. Sampai halaman-halamannya yang sampai sampulnya yang depan itu sampai pudar-pudar tuh. Karena dari seringnya saya bawa kemana-mana, saya baca terus tuh kitab jadi kawan saya. Dalam setiap bahsul masail saya buka kitab itu duluan dan dapat jawabannya. Masa-masa belajar yang sangat menyenangkan. Menurut saya meskipun mungkin buat sebagian orang yang lainnya kayak yang kok betah-betahnya sih tinggal di tempat seperti itu gitu, di pesantren yang sangat-sangat terbatas itu. Itu kalau mau buang air besar gitu kan, ngantrinya kayaknya tuh yang pantas-pantasnya pas sudah nyampe hilang udah. Hilang kebeletnya gitu kan.
Teman-teman sekalian, selesailah saya dari dari pesantren sarang tersebut itu udah hampir mau selesai. Udah ujian terakhir udah, tinggal kurang ziarah ke makam Wali Songo. Kami punya tuh agendanya itu agenda tahunan untuk setiap kelulusan ziarah ke makam Wali Songo. Abang saya datang ngajakin saya pergi ke Hadramut. Ada tuh Hubabah Tiflah yang kemarin saya ceritain tuh kan. Berangkatlah saya sama abang saya ke Hadramut. Teman-teman sekalian, lupalah saya. Kitab itu terusan saya bawa tuh. Kitab Bughyatul Mustarsyidin itu. Satu waktu kayak udah 2 tahunan, 3 tahunan saya di Daruz Zahra di Tarim Hadramut itu, satu waktu di depan asrama kami. Jadi kami punya asrama tempat kami tinggal, sama kami punya sekolah tempat kami belajar. Itu 2 bangunan yang enggak nyambung. Di belakangnya sebuah masjid gitu. Jadi kita kalau keluar dari sekolahan ke asrama tuh keluar ke jalanan gitu. Nah saya baru mau masuk ke Daruz Zahra. Saya waktu itu udah jadi guru, udah ngajar. Tapi insya Allah kali ini ngajarnya udah bener. Saya gak akan berani ngajar kecuali dengan apa yang memang sudah saya dapatkan. Saya udah jadi ustazah, waktu itu saya baru mau masuk ke asrama, saya lihat ada seorang perempuan di atas kursi roda. Terus ada supir taksinya di situ. Dia bilang, hadil mar'ah betadkhul Daruz Zahra lah, dia bilang gitu. Ini Daruz Zahra kan, ini perempuan ini minta katanya mau masuk, mau pergi ke Daruz Zahra. Saya bilang, iya ini benar Daruz Zahra. Saya tanyain udah bayar apa belum, dia bilang udah. Ya udah saya bilang makasih. Iya nih saya khawatir nih ada perempuan udah tua begini sendirian naik kursi roda katanya. Dia saya ambil dari Sewun, dari bandara. Di bandar udara di Sewun, terus dianterin minta ke Daruz Zahra. Akhirnya udah orang tersebut pergi, saya bawa masuk. Perempuan tersebut saya dorong, saya bawa masuk. Saya tanyain namanya siapa, ini apa, ternyata namanya Hubabah Haddadah. Udah tuh, abis itu beliau pun kayak dikasih tempat di ruangan musola. Beliau maunya di situ, duduk di ruangan musola gitu, kayak ada kasur kecil gitu ya di arah musola bagian depan tapi sebelah ujung gitu. Dia di situ tuh tempatnya tuh. Dia seneng banget sholawat, dia seneng banget sholat berjamaah ini apa. Beliau lumpuh kakinya, dua-duanya. Jadi kalau jalan ngesot, teman-teman. Saya pertamanya nggak terlalu ambil peduli. Maksud saya, iya perempuan solehah biasa memang berdatangan kan ke Daruz Zahra gitu kan. Sampai satu waktu nih, saya lihat Hubabah Nur sangat hormat sama beliau. Terus sering tuh dibawa ke rumahnya Hubabah, terus dibalikin lagi, sangat hormat sama beliau gitu. Saya udah mulai nih ini siapa ya? Kok guru saya sangat hormat gitu sama beliau gitu kan. Terus yang bikin saya lebih ingin lagi deket sama beliau, saya sering perhatikan beliau kalau waktunya makan. Itu beliau tuh makannya roti gandum yang keras itu, dicotol susu putih ya, hangat-hangat gitu. Itu aja tuh yang dimakan. Yang dia makan terus itu. Sarapan itu, makan siang itu, makan malam itu. Saya heran banget sama beliau ini. Terus satu waktu saya bilang sama beliau gitu. Saya bilang, Hubabah, kita punya lauk-lauk yang lain nih Hubabah, saya bilang. Bagaiti, kamu mau gitu kan? Saya ambilin di dapur, saya bilang. Kita punya ayam, kita punya daging, saya bilang. Kita punya sayuran, lama bet lah, dia bilang. Enggak, saya enggak mau lah katanya. Terus saya bilang, kenapa emang Hubabah? Kayaknya Hubabah makannya, minumnya ini aja gitu. Terus dia bilang kayak gini, soalnya ini roti gandum. Iya saya tahu. Roti gandum saya tahu. Dia bilang Nabi Muhammad kan makannya roti gandum. Oh. Terus habis itu dia bilang, yang ini susu. Kan minuman kesukaan Nabi Muhammad susu. Oh.
Dia bilang, jadi saya makan roti gandum sama minum susu, biar makanan saya sama kayak makanannya Nabi Muhammad. Itu saya dengernya kayak yang wow. Betapa terhadap urusan selera, kita ini begitu banyak maunya. Betapa terhadap urusan selera makan, kita ini begitu banyak maunya. Kenapa? Karena kita menjadikan selera kita adalah apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Sementara hawa nafsu kita ini gak habis-habisnya mempersiapkan kriteria. Kayak syaratnya itu banyak banget. Kayak hidup mau enak tuh, mau seneng tuh kayak hari ini bakso, besok somai, besoknya lagi batagor, begitu kan? Hari ini nasi padang, besoknya lagi nasi bakar, besoknya lagi nasi goreng. Padahal itu ya, nasi udah mateng dibakar, nasi udah mateng digoreng. Kerjaan yang sangat sia-sia. Kayak terlalu banyak banget kriteria-kriteria dalam hidup kita gitu. Kayak mau seneng tuh terlalu banyak pilihan-pilihannya gitu. Kayak dalam hidup kita nih kita kebanyakan mikir-mikirin apa yang kita mau pakai, apa yang kita mau makan, apa yang kita mau pakai, apa yang buat seneng-seneng, apa yang waduh panjang banget gitu. Panjang banget. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini kan harus punya handphone yang begini, harus punya tas yang begini, harus punya baju yang begini, harus waduh ya Allah, sampai pada ngutang, pada pinjol, ada tuh yang begitu. Mana kalau ditagih galakan dia daripada yang nagih, ada tuh. Yang di sini juga ada. Dia punya utang Ustazah sama saya nih Ustazah ya. Tiap hari itu dia statusnya itu lagi liburan, lagi makan di mana. Kalau saya tagih bilangnya nggak punya duit mulu. Ada tuh yang begitu. Ada. Mudah-mudahan statusnya tuh nggak ganti jadi kajian Ustazah Halimah. Ya Allah. Kita terlalu banyak kriteria-kriteria. Kita terlalu banyak persyaratan-persyaratan. Padahal kalau kita jadikan selera kita adalah selera manusia terbaik, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Abis beliau ngomong kayak begitu tuh, beliau terus makan rotinya gitu. Saya liatin aja, saya sambil berpikir gitu kan. Bahkan dalam sepotong roti, cintaku dan cintamu bertemu. Dalam seteguk susu, jiwaku dan jiwamu bertemu. Tuh para pecinta tuh. Para pecinta kayak gitu. Para pecinta kayak gitu. Para sahabat Nabi kan kayak begitu. Katanya Sayyidina Ibnu Abbas, "Maziltu atatabba mudra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'kulha fi sahra." Saya jadi sering nyari buah melon. Buah sejenis buah melon, ada boba namanya. Kayak enggak semanis melon juga itu ya. Kayak labu, ada manis-manisnya tapi kayak melon gitu. Itu biasa suka ada tuh di gurun-gurun pasir gitu, suka tumbuh-tumbuhan di tempat-tempat rawa-rawa seperti itu. Dia bilang saya selalu nyari buah boba itu sejak saya pernah melihat Nabi Muhammad memakannya di Sahra, makannya di gurun pasir. Begitu melihat Nabi Muhammad makan itu, setiap kali lewat di gurun pasir selalu nyari buah itu. Emang suka? Enggak, bukan masalah suka. Emang seneng? Seneng sih, sekarang akhirnya jadi seneng. Kenapa kamu jadi seneng? Ya karena buah itu adalah buah yang dimakan sama Nabi Muhammad SAW. Saya dulu teman-teman minum si susu tapi yang gak sesuka itu juga.
Saya dulu malahan saya nggak suka sama buah zaitun. Awal kali saya makan buah zaitun, ya ampun ini apaan sih? Dibilang buah agak manis, dibilang sayuran nggak buah, mesti dibilang sayuran nggak sayur, dibilang buah nggak buah gitu, kayak nggak jelas gitu rasanya gitu. Jadi akhirnya saya nggak suka gitu. Kalau ada makanan ada zaitunnya tuh saya pinggir-pinggirin. Satu hari teman saya dia bilang, Kak Ima nggak suka zaitun, nggak suka. Ih Kak Ima nih ini kurang ajar. Itu padahal anak kelas saya, duduk di kelas saya, teman saya, tapi dia juga duduk di kelas saya gitu. Bilangin saya sebagai gurunya, sebagai orang yang kurang ajar, ini kan beneran kurang ajar ya. Saya bilang tunggu dulu. Kamu bisa-bisanya bilangin saya kurang ajar, kurang ajar lah Kak, kurang pelajaran Kak. Kenapa gitu? Ini kan satu dari dua buah yang Allah SWT jadikan sebagai sumpah bukan? Watini wa zaitun. Kak Ima sendiri yang ngajarin kalau dijadikan sumpah tuh artinya paling mulia di sisi Allah. Iya tapi saya gak suka. Dia bilang Kak, suka itu urusan rasa. Rasa itu tergantung dari kita bagaimana menyikapinya. Ini saya kasih tahu teman-teman, ini pelajaran besar yang banyak mengubah hidup saya. Kita ini punya fakta, punya rasa. Fakta gak ada yang bisa kita ubah. Tapi rasa semuanya tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Contohnya, waktu qiyam tadi tuh saya udah mulai berasa tuh pegel banget saya. Saya pengen segera duduk gitu. Saat qiyam tadi, saya memang belum cukup kuat untuk itu gitu. Untuk berdiri agak cukup lama. Saya habis menjalani operasi beberapa waktu yang lalu dan ada beberapa pen yang dipasang di punggung saya. Jadi dalam masa-masa ini memang belum cukup kuat untuk berdiri. Tapi sekali lagi itu kan soal rasa sakit, rasa nyeri, dan itu semuanya tergantung kita bagaimana nyikapinya. Antara saya mau duduk atau saya tetap berdiri, dan saya putuskan untuk tunggu dulu, nanti ada waktunya buat duduk. Seperti sekarang, waktu saya buat duduk kan ngapain saya berdiri sekarang? Fakta gak bisa kita ubah, tapi rasa bisa kita ubah. Kayak fakta nih sekarang nih, saya ada di hadapanmu, ini fakta. Iya kan? Bahwa sekarang kamu sedang tidak berada di pasar yang ada di sini nih. Itu fakta teman-teman, gak bisa kamu ubah. Bahwa sekarang kita ada di masjid ini, atau di jalanan, atau di bawah pohon, itu adalah fakta yang tidak bisa diubah. Akan tetapi rasa itu bisa diubah. Rasa itu tergantung gimana kita cara menyikapinya aja gitu. Mau ngikutin apa mau gak ngikutin. Nah itu teman saya tuh bilang kayak begitu, Kak itu soal rasa. Rasa itu kita bisa ubah. Ketika melihat Hubabah Haddadah makan hanya roti gandum dengan susu hanya karena Nabi Muhammad memakannya, saya baru paham betul bahwasanya rasa itu adalah sesuatu hal yang kita masih bisa mengolahnya dalam pikiran kita. Itu tentang rasa hati. Tentang rasa hati. Jadi akhirnya saya belajar buat makan zaitun. Teman-teman, dari yang belajar menikmati zaitun sampai sekarang, saya kalau suguhin zaitun berapa aja saya habisin. Saya sangat menyukai buah tersebut. Saudara sekalian saya muliakan, jadi itu tuh tentang pola pikir, tentang cara kamu memandang segala sesuatu. Ketika saya melihat seorang perempuan lumpuh di hadapan saya, begitu menikmati roti gandum dan minum susu hanya karena kedua makanan tersebut, dan makanan dan minuman itu adalah makanan dan minuman yang paling disukai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu bahwa dari perempuan tersebut hatinya memiliki sambungan yang sangat kuat dengan manusia agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang bersambung dengan manusia terindah. Hati yang mencintai manusia terbaik hingga bahkan seleranya, selera makannya mengikuti selera makannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemampuan memiliki cinta
hingga cinta tersebut menyatu sampai ke selera makan yang dia punya. Luar biasa. Saudara sekalian, berapa banyak di antara kita istri yang karena cintanya sama suaminya sampai selera makannya ikut suaminya. Bukan begitu? Orang tuh kalau cinta nggak suka aja jadi suka, teman-teman. Itu tuh sesuatu hal yang sangat otomatis. Karenanya ketika saya lihat ada seorang perempuan, tentu bukan karena memang hanya suka itu. Kalau dia coba yang lain-lainnya dia juga pasti bakalan suka. Dan saya rasa selera manusia kan, kayak kita nih hidup di Indonesia biasa makan misalnya ikan asin, sayur asem, sambal dan lain sebagainya. Kita kan selera sama hal-hal yang seperti itu bukan? Dan di negeri Arab sana itu, beliau itu bahkan tinggalnya aslinya bukan di Yaman, teman-teman. Beliau tinggalnya aslinya di Jeddah, anak-anaknya sebagian tinggal di sana. Makanan, segala macam makanan, buah-buahan, segala macam buah-buahan. Kamu mau makan bakso, mau makan somai, ada di Jeddah. Tapi seleranya tetap roti gandum dengan susu putih. Dengan susu murni aja. Karena dia telah menjadikan hatinya penuh dengan cinta kepada manusia yang waktu hidupnya makannya roti gandum dan minuman favoritnya adalah susu. Saya pun menjadi ingin dekat dengan beliau. Mulai tuh saya liatin terus, suka pegang tasbih, baca sholawat, saya temenin. Oh Baba mau makan, boleh saya makan di sini Baba? Silakan, kata beliau gitu. Satu hari saya liatin beliau malam-malam, habisnya saya liatin teman-teman belajar dan seterusnya. Sebelum tidur saya liatin beliau gosok-gosokin kaki, pakai ada minyak cengkeh. Saya deketin beliau, saya bilang, "Lesa wait kita Baba. Kenapa Baba ngerjain itu gitu?" Dia bilang, "Enakan nih kalau saya balur-balurin. Pakai minyak ini saya bangunnya nggak nyeri gitu, bangunnya nggak terlalu kaku kakinya." Padahal seperti yang tadi saya sampaikan ya, jalannya beliau tuh ngesot gitu. Saya bilang, "Hubaba, usawilik, boleh saya kerjain buat Hubaba?" Dia bilang, "Boleh." Saya pun mulai pijitin beliau. Malam itu saya pijitin, beliau senang banget gitu. Habis selesai pijit, beliau mau kasih saya uang, saya nggak mau. Jadi tukang pijit beneran nih saya kalau nggak. Ntar saya kasih tarif dah. Satu waktu di tengah-tengah obrolan kami sambil mijit-mijit itu, beliau kemudian ceritain tentang abahnya. Beliau cerita-cerita, saya bilang, Baba tuh tahu banyak hal tentang Nabi Muhammad gitu. Baba tuh belajarnya dari siapa? Abi alamani kullu syai', katanya gitu. Abah saya ngajarin saya macam-macam. Abah saya ngajarin begini begitu, kasih tahu sama dia. Oh, saya bilang emang abahnya Baba Haddada siapa gitu kan? Abu ya, dia bilang. Abu ya mufti tarim fi zamanu. Abah saya ini mufti tarim pada zamannya katanya. Sekitar 50-an tahun yang silam. Meninggal dunia 50-an tahun yang silam. 40-50 tahun lah gitu. Abah saya Abdurrahman Masyhur. Kayak familiar gitu. Abuy katab kitab, dia bilang gitu. Bughyatul Mustarsyidin. Saya bilang, kitab yang dulu sampai lecek-lecek saya bawa itu. Dia bilang, "Ayo, inti arafti." Dia bilang, "Iya, emang kamu tahu, kamu baca tuh kitab." Itu tulisan abahnya Hubabah. Iya, abah saya yang nulis kitab itu. Bughyatul Mustarsyidin. Masya Allah, Masya Allah. Itu saya kirain kitab itu tuh kayak karyanya orang 500 tahun, 600 tahun yang lalu gitu. Ternyata enggak, beliau baru meninggal dunia aja kayak 40-an tahun yang lalu gitu. Beliau itu ternyata adalah imam Masjid Asgaf yang ada di Kota Tarim. Dan beliau mengimami di Masjid Asgaf itu kurang lebih 40-an tahun, enggak pernah bolos. Jadi imam
adzan juga dan jadi imam juga serta jadi guru di Masjid Al-Muhdar, di Masjid Asgaf tersebut. Beliau jadi mufti Hadramaut pada zaman beliau sampai beliau meninggal dunia. Habib Abdurrahman Al-Masyhur, seorang tokoh terkemuka. Tambahlah kan saya, ya Allah, ini gimana caranya biar saya lebih banyak dapat berkah dari beliau itu. Saya ceritain sama beliau, Bapak, waktu saya dulu di Indonesia, saya itu sering banget baca kitabnya abahnya Hubabah, sampai saya bawa kemana-mana sampai lecek-lecek tuh kitab Hubabah. Saya seneng banget baca, Masya Allah Baba, jazakillah khair. Saya bilang, makasih banyak Hubabah, kalau kapan-kapan ketemu Abah Hubabah sampein, ada tukang pijit saya. Jadi tukang pijit bolehlah kalau buat anaknya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Terus tuh tiap malam tuh saya pijitin, tiap malam. Dan kalau siang saya temenin makan, kalau saya lagi senggang juga saya temenin gitu kan. Saya dengerin aja cerita-cerita beliau, banyak tuh ceritanya. Beliau udah sampein sama Hubabah, sama Habib Umar bin Hafid, kata Habib Umar, tenang aja, pincangnya kamu di dunia ini nanti di hari akhirat kamu akan lari deket sama Nabi Muhammad SAW masuk surga. Wah, ada banyak bisyarah-bisyarah yang disampaikan oleh ulama-ulama kepada beliau. Masya Allah, seorang perempuan yang luar biasa cintanya kepada Allah, luar biasa keinginannya untuk menjadi perempuan yang solehah, gak pernah tinggal tahajudnya bahkan dalam keadaan semacam itu teman-teman. Ngesot ke kamar mandi, gak tinggal tahajud, gak tinggal ibadah. Kamu bagaimana? Hubabah Haddad. Satu hari Hubabah Nur ngomong sama saya, "Sawaiti ala Hubabah Haddad Halimah." Kamu ngapain aja mau Hubabah Haddad Halimah? Saya bilang, "Emang kenapa Hubabah?" Sekarang dia enggak mau lagi nginep di rumah kami. Katanya nanti enggak ada yang mijitin saya katanya kalau malam-malam. Saya tanyain, "Emang siapa yang mijitin kalau malam-malam?" Halimah Al-Aidarus katanya. Saya bilang, iya Bapak, saya pijitin tuh kalau malam-malam. Saya bilang, iya jadinya sampai gak mau lagi saya ajakin ke rumah. Dia bilang, apa kamu aja sekalian nginep di rumah kami? Gak usah lah. Saya bilang. Itu Hubabah Haddad radhiyallahu ta'ala anha warda. Sekarang udah meninggal ya, udah lama, udah cukup lama meninggal dunia. Saudara sekalian yang saya muliakan, satu waktu saya perhatikan beliau itu kalau pernah datang waktu hari Kamis sore. Saya pulang dari majelis, sore-sore saya liatin beliau keluar dari kamar mandi yang ngesot itu tadi. Tapi kali ini wangi banget, kayak rambutnya tuh habis dikeramasin. Terus habis itu beliau senyum gitu kan. Saya samperin aja tuh, beliau pakai bedak, pakai lipstik. Dia bawa lipstik kan. Makanya nih saya pakai bedak, pakai lipstik juga ada ininya nih, ada sanatnya. Ada sanatnya. Beliau hias gitu kan, beliau pakai minyak wangi gitu, wangi-wangi lagi gitu. Saya bilang, lagi seneng nih kelihatannya. Saya goda-godain aja. Saya bilang, Bapak seneng banget, kenapa Bapak? Iya nih, kayak ada yang lagi ditunggu. Iya nih. Oh, saya pikir pasti nih kayaknya ada keluarganya yang mau datang nih. Saya kirain ada keluarganya atau cucunya atau siapa atau temennya atau apa gitu yang mau datang mau jengukin beliau gitu. Jadi beliau kayak dandan secantik itu dan sewangi itu gitu. Ternyata tebakan saya keliru. Beliau tuh kayak senyum terus sampai maghrib. Habis selesai sholat maghrib kita baca maulid. Itu saya gak pernah lihat ada orang baca maulid seseneng itu, sesumringah itu. Baca maulid Ad-Diya Ulami itu bibirnya gak pernah berhenti tersenyum. Senyum terus kayak yang seneng banget gitu. Baca solawat tuh beliau tuh terus senyum, seneng banget. Sampai sesekali mengusap air mata, haru air mata bahagia gitu. Sampailah
saat fasal keempat mau qiyam kan, itu beliau dari arah tempat duduknya terus tuh beranjak ke arah depan ke tembok. Saya liatin, mau apa nih Hubabah Haddadah ini? Ternyata beliau itu teman-teman sekalian, begitu wa qubaila fajrin abrozat syamsal huda dhaharal habibu mukarraman wa musana sallallahu ala Muhammad. Yang lain kan pada berdiri. Beliau itu mepetin badannya ke tembok, kemudian dia usaha buat berdiri di atas lutut. Tentu saja kalau di atas kaki udah gak mungkin banget, di atas lutut. Dia berusaha untuk berdiri di atas lututnya, kemudian dia pepetin gitu badannya gitu ke atas di tembok tuh biar dia bisa nahanin badannya itu gitu. Saya lihatin beliau usaha segitu gigihnya untuk bisa qiyam, untuk bisa berdiri karena ucap salam kepada baginda Nabi. Saya ngelihat beliau kayak yang paling tinggi di antara semua orang-orang itu. Saya ngelihatnya kayaknya nih, jangankan lampu, kayaknya dia berdiri tuh kayak mau ngambil bintang gitu di langit. Kayak berdirinya tuh kayak yang bener-bener menyambut sesuatu yang sangat indah sekali gitu. Saat itu saya menangis bersama dengan Hubabah yang juga menangis tak henti. Karena bahagia saat mengucap salam kepada baginda Nabi. Cuman bedanya mungkin hati Hubabah sudah begitu jernih, begitu bersih. Sehingga benar-benar melihat apa yang dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah umatku mengucap salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Mungkin. Tidak bermaksud memastikan mungkin. Karena saya tidak juga menyaksikan, tapi mungkin. Hubabah adalah salah satu di antara orang-orang yang memang sudah melihat kehadiran baginda Nabi Muhammad. Saat kita sedang mengucapkan salam kepada beliau, mungkin. Itu sebabnya beliau begitu harunya, begitu kuat berdirinya karena menyambut seseorang yang beliau sangat cintai dalam seumur hidupnya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara saya yang menyaksikan, hanya berurai air mata saya melihat betapa sangat jauhnya saya dari kesungguhan cinta kepada manusia agung baginda Nabi besar Muhammad. Padahal itu adalah bekal terbesar yang saya tahu untuk diri saya. Yang lain-lain saya enggak pasti. Sholat saya apakah Allah terima, saya enggak pasti. Ngajar saya apakah Allah terima, saya enggak pasti. Dakwah saya apakah Allah terima, saya enggak pasti. Yang lain-lain saya enggak pasti. Tapi bukankah Nabi Muhammad menyatakan sesuatu yang pasti? Anta ma'aman ahbabta, kamu di akhirat nanti akan pasti dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Saya enggak pasti dengan cinta saya kepada baginda Nabi. Meskipun saya tahu pasti bahwa jika cinta tersebut ada di dalam hati saya, suatu hari nanti saya akan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW di depan telaganya. InsyaAllah. Cinta itu gak bohong. Cinta itu gak ragu-ragu. Kalau kamu punya cinta sama Nabi Muhammad, kamu gak akan ragu-ragu, teman-teman. Sama kayak kamu kalau ditanyain cinta gak sama anaknya, kamu gak akan ragu-ragu. Tapi gak semua istri bisa mengatakan dia cinta sama suaminya. Tapi semua ibu
biasanya secara pasti akan mengatakan bahwa dia cinta kepada anaknya. Kecuali ibu-ibu yang bukan manusia barangkali ya, yang nyiksa anaknya, yang gitu-gitu mah bukan orang itu namanya. Tapi kalau secara umum, bahkan kucing aja, ibu kucing sayang sama anaknya, padahal anaknya kucing loh. Ibu anjing juga gitu, padahal anaknya anjing loh. Dia bisa sayang sama anaknya. Apalagi kita nih orang manusia, secara normal pasti cinta sama anak-anak kita, teman-teman. Pasti cinta sama anak kita. Kalau kamu punya cinta yang besar kepada Nabi Muhammad, cinta itu pasti. Dan bagian dari cinta adalah mencintai apapun dan siapapun yang dicintai sama Nabi Muhammad. Itu otomatis. Itu otomatis. Karenanya saya nggak percaya sama orang ngaku cinta sama Nabi tapi melaknat-laknat sahabat Nabi Muhammad. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya ada orang ngaku cinta sama Nabi Muhammad tapi dia ngata-ngatain keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak percaya. Karena bagian dari cinta adalah kamu akan mencintai apapun dan siapapun yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya banyak bepergian kemana-mana. Tapi kalau kamu mau tahu tempat mana yang ingin selalu saya kunjungi, tak lain tak bukan Ar-Raudhah Asy-Syarifah, makam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qubatul Hadra, kubah hijau yang ada di Madinah sana itu. Tempat yang saya ingin kunjungi waktu demi waktu. Tempat yang selalu ingin saya kunjungi. Kalaupun tidak secara badan saya, sekurangnya roh saya, sekurangnya hati saya selalu ingin untuk berada di sana lagi dan lagi. Orang kalau cinta, dia pasti ingin selalu untuk berada di tempat yang mengingatkannya kepada yang dicinta tersebut, teman-teman saudaraku sekalian. Jadi kalau orang dia ngaku cinta sama Nabi, pergi umroh, pergi haji tapi gak ziarah ke makam Nabi Muhammad, saya gak percaya dia cinta. Maaf saya gak percaya dia cinta. Cinta tuh gak gitu. Cinta gak gitu. Dia ngaku cinta sama Nabi tapi bisa-bisanya dia bilang Nabi kan cuma manusia dan dia udah meninggal dunia. Gak cinta itu namanya. Gak cinta namanya. Bukannya itu fakta Ustazah, Nabi kan memang sudah meninggal dunia. Teman-teman sekalian, cara pandang kita terhadap fakta bukankah harus sesuai dengan cara pandang Allah Subhanahu wa taala menilai realita? Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim. Janganlah kalian sangka orang yang mati di sisi Allah itu mati, mereka hidup di sisi Allah dan diberi rizki. Jika bahkan terhadap orang yang syahid, matinya berjuang di jalan Allah, mengikuti ajarannya Nabi Muhammad aja dia mati, itu katanya Allah jangan bilang dia mati, dia hidup. Bagaimana pula dengan Nabi yang mereka imani? Bagaimana dengan Nabi yang mereka ikuti jalannya? Bagaimana dengan pimpinan mereka dalam perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karenanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, penulis kitab Al-Insanul Kamil, seorang tokoh ulama terkemuka di kota Mekah, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah meninggal dunia, mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah tiada, sama kayak mengatakan bahwa matahari sudah tidak lagi bersinar di atas muka bumi ini. Percaya enggak? Ada orang nih buta, terus dia nanya, arah matahari mana ya? Oh, Bapak nggak tahu arah matahari Pak? Iya nih saya buta, matahari udah nggak bersinar lagi Pak. Oh, orang apa yang bilang matahari udah nggak bersinar lagi? Orang gila teman-teman, atau orang buta seperti yang tadi saya sampaikan. Maka orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dah meninggal dunia, Nabi Muhammad dah nggak ada urusan lagi sama kita,
Nabi Muhammad manusia biasa. Ia hanyalah seseorang yang membawakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita baca wahyunya, kita baca firman-Nya, enggak ada urusan sama nabinya. Saya bahkan pernah dengar seorang di antara mereka tuh mengatakan Nabi Muhammad tuh kayak tukang pos. Bawain surat buat kita. Ya kita hanya perlu buat baca suratnya, kita ikutin apa yang ada dalam suratnya tersebut, ngapain tukang posnya dipeluk-pelukin katanya gitu. Cara pandangmu tentang Nabi Muhammad sangat salah. Bro, jeng, cara pandangmu tentang Nabi Muhammad enggak gitu semestinya. Ikut sama cara pandang Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kan Allah mengatakan sudah dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutil." Inqalabtum ala aqabikum. Tidaklah Nabi Muhammad melainkan hanya manusia biasa yang mungkin mati, mungkin terbunuh. Apabila beliau mati atau terbunuh, ataukah akankah kalian kembali kepada ajaran agama kalian? Terbunuh atau meninggal dunia secara jasad, akan tapi mengatakan bahwa Nabi Muhammad meninggal dunia seperti layaknya manusia meninggal dunia pada umumnya, atau bahkan seperti makhluk-makhluk lain meninggal dunia pada umumnya, tentu saja tidak demikian. Beliau adalah Nabi kita. Nabi kita. Beliau adalah utusan Allah untuk kita. Kalau mengatakan nabinya udah gak ada, berarti kita gak punya nabi dong. Betul? Betul? Serius sekalian yang saya muliakan. Kalau kita mengatakan Nabi Muhammad udah gak ada, udah di zaman dulu udah gak ada gitu, berarti kita kayak gak punya nabi. Gak gitu ceritanya teman-teman, gak gitu ceritanya. Bahwa ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad bersifat kekal, bersifat abadal abidin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang beliau, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Telah datang kepada kalian seorang utusan, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Kaliannya buat sahabat aja? Enggak, buat kita sekalian umatnya. Ayat Al-Qur'an itu kan sifatnya kekal, sifatnya abadi. Allah mengatakan bukan tentang para sahabat Nabi, enggak. Telah datang kepada kalian seorang utusan, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Kalian umat Islam, kalian umatnya Nabi Muhammad, musibah yang menimpa kalian Nabi Muhammad ikut merasakan rasanya di dalam hati. Beliau bahkan bersumpah, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, sungguh demi Allah yang telah mengutusku sebagai seorang nabi. Ketika seseorang di antara umatku terkena tusuk duri di kakinya, aku merasakan sakitnya, perihnya di dalam hatiku. Azizun 'alaihi ma anittum, ikut serta merasakan beban dalam kehidupanmu. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagimu. Karenanya sepanjang hidupnya, bahkan di dalam alam kuburnya, kegiatan beliau, aktivitas beliau, di masa sudah meninggal dunia dalam kuburnya, seperti sekarang ini, yang beliau lakukan adalah beristighfar buat kita umatnya. Sesuai yang beliau sampaikan dalam hadis-hadis yang sahih. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kata Nabi Muhammad, hidupku baik bagi kalian, mati aku pun nanti baik bagi kalian. Sahabat bertanya, wahai Rasul, hidupmu baik untuk kami tentu, namun bagaimana pulang kau meninggal dunia baik bagi umatmu wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, uridat alayya a'malukum wa ana fi gabri. Kalau saya sudah berada dalam alam kubur saya, perbuatan kalian umat saya diajukan kepada saya. Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Kalau yang aku dapati dari perbuatan kalian adalah perbuatan yang baik, aku akan berterima kasih kepada Allah. Makasih ya Allah, umat saya pada baik-baik, makasih ya Allah. Kayak seorang ibu kalau punya anak yang berprestasi, yang membanggakan, makasih ya Allah, anak saya udah soleh-soleha, makasih ya Allah. Anak saya nilai ujiannya bagus, makasih ya Allah. Kamu berterima kasih bukan?
Demikian pula dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Kalau aku dapati amal perbuatan kalian baik, aku akan berterima kasih kepada Allah. Fa in wajadtu ghaira dzalik. Jika aku dapati amal perbuatan kalian tidak seperti itu, istaghfartu lakum rabbi, aku akan beristighfar, memohonkan ampun bagi kalian dari dalam alam kubur saya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabil mu'minina raufun, dan terhadap kalian orang-orang yang beriman, terhadap kita orang-orang yang beriman, rauf, hatinya enggak tegaan, rahim, penuh kasih sayang. Nabi Muhammad sama saya, sama kamu, sama kita semua nih, orang Islam, Nabi penuh kasih, Nabi penuh sayang. Enggak tegaan sama kita, enggak tegaan sama kita. Jadi ustazah Nabi Muhammad kenal sama kita, sama saya. Iya. Cuman ada yang dikenali secara umum, ada yang dikenali secara khusus. Dikenali secara umum sebagai umatnya, iya. Nabi Muhammad kenal sama kita semuanya. Tapi ya sama aja kayak orang tuh kan, saya kenal nih yang hadir di sini nih kan berarti orang-orang hadir di majelis saya kan begitu. Semua yang hadir di sini kan berarti orang Islam, perempuan. Kan saya kenal tuh. Ya kan ya? Tapi apakah saya tahu satu demi satu namanya? Kan enggak semua. Tentu yang kenal dan dekat, nah itu berbeda. Demikian pula dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ada ring-ringnya. Ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5. Kalau kamu pengen tahu, ini saya udah ada di ring mana ya? Dari kedekatan dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Gampang teman-teman. Tinggal lihat aja. Seberapa posisi Nabi Muhammad dalam hatimu. Kamu pengen tahu posisimu di hadapan Nabi? Gampang banget. Lihat posisi Nabi Muhammad dalam hati kamu. Pernahkah air matamu mengalir karena rindu padanya? Pernahkah hatimu bergemuruh cinta padanya? Pernahkah ada malam-malam kamu gak bisa tidur karena rindu padanya? Pernahkah kamu berpikir, apakah di akhirat nanti saya akan ketemu sama Nabi Muhammad? Dan itu menghilangkan kantukmu, dan itu membuatmu terjaga, dan itu membuatmu tak henti mengalir air mata karena membayangkan bagaimana nasibmu jika di akhirat nanti kamu tak dapat berjumpa dengannya. Posisi kamu di hadapan Nabi Muhammad mirip dengan posisi Nabi Muhammad di dalam hatimu. Saya gak pernah ustazah ngerasain kayak gitu. Kangen sama Nabi gak pernah? Enggak. Sampai nangis gitu gak pernah saya. Kalau begitu tangisilah dirimu sebelum kamu menangis di akhirat nanti. Tangisilah keadaanmu yang seperti itu. Jangan sampai kamu menangis di akhirat nanti, sebab cerita Allah dalam Al-Quran, yang nangisnya paling parah di akhirat, yang nyeselnya paling hebat di akhirat, bukan orang yang gak punya ilmu, bahkan bukan orang yang kurang sedekahnya, kurang ibadahnya. Yang paling nyesel di akhirat adalah yang gak bisa barengan sama Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Ada hari kata Allah di mana orang-orang zalim menggigit-gigiti kedua tangannya sampai siku dari menyesalnya. Digigit-gigitin jadi nyesel banget, berdarah-darah teman-teman. Habis sampai satu siku, kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dibalikin lagi di mahsyar. Keadaannya seperti itu. Nyesel yang sampai kayak gitu habis-habisan tuh kenapa? Yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, andai waktu di dunia saya membuat hubungan dengan Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya memiliki jalinan rasa dengan Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia
saya memiliki jalinan rasa dengan Nabi Muhammad. Fakta bahwa Nabi Muhammad secara jasad sudah tak ada lagi di atas muka bumi ini. Ini fakta yang tidak bisa kita ubah. Akan tetapi rasa bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Dan bahwa Nabi Muhammad sangat menyayangi kita. Cinta di dalam hati kita adalah soal rasa. Itu tergantung dari bagaimana kamu mengolahnya. Fakta tak ada yang bisa kita ubah. Tapi rasa, kamu selalu punya kesempatan untuk mengolah rasa yang ada di dalam hatimu itu. Menjelang kepada kita bulan Rabiul Awal. Teman-teman, guru saya bilang, Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling enak buat mendekatkan seseorang kepada Nabi besar Muhammad. Bulan yang paling enak buat mendekatkan seseorang kepada bagindanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu pengen dekat sama Nabi Muhammad, Rabiul Awal adalah bulannya. Rabiul Awal adalah waktunya. Rabi' aqbal alaina, marhaban bir Rabi'. Rabi'una dzikruh manjahuh ladallah wasi'. Rabiul Awal, Rabiul Tsani segera menjelang kepada kita. Rabi' adalah bulan yang akan membuat kita mengenang seseorang yang memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda kita Nabi besar Muhammad. Enak deketin Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. Langkahnya cepat. Enak mendekat kepada Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. Pintunya kebuka. Enak. Nabinya insya Allah ada. Jadi kalau kamu ketuk pintunya terus-terusan, sangat mungkin untuk suatu waktu nanti beliau membukakan untukmu pintu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa aja nih yang bisa kita lakukan di bulan Rabiul Awal? Yang pertama, cari tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Itu udah hukum alamnya. Itu udah hukum pasti, hukum otomatis. Siapa yang kepengen deket, pelajari lebih tentang beliau. Dengerin lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Baca lebih banyak sejarah Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam. Di antara buku-buku yang saya tulis, ada banyak tuh yang mengingatkanmu kepada Nabi Muhammad. Di antaranya Pilar Cahaya. Saya tulis tentang 4 sahabat pertama yang masuk dalam agama Islam. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad sekaligus mantu Nabi Muhammad. Sayyidina Zaid bin Harithah, budak Nabi Muhammad, kemudian diangkat anak oleh Nabi Muhammad. Dan juga Sayyidina Abu Bakar, sang sahabat setia Nabi besar Muhammad alaihissalam. Guru cinta kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Baca di bulan-bulan Rabiul Awal, bulan yang enak buat kita cari lebih banyak, cari tahu lebih banyak tentang kisah hidupnya baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam. Enggak kurang-kurang buku yang menuliskan tentang sejarah beliau dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Indonesia. Kita enggak kurang-kurang juga punya buku-buku kisah-kisah tentang para sahabat Nabi atau bahkan tentang kehidupan Nabi Muhammad alaihissalam sendiri. Cobalah baca lebih banyak. Cobalah dengarkan kajian-kajian tentang kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lebih banyak dengar, lebih banyak terasa. Sebab tulisan atau kajian jika disampaikan dengan rasa akan menimbulkan rasa juga. Cobain. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu ingin lebih dekat dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Cobalah di bulan Rabiul Awal ini kamu membaca sholawat lebih daripada yang biasa kamu baca di hari-hari sebelumnya. Misalnya, kamu pastikan setiap hari baca sholawat Nabi Muhammad 300 kali selama Rabiul Awal. Atau bahkan 1000 kali selama Rabiul Awal tiap hari misalnya. Atau bahkan tiap habis sholat deh misalnya 10 kali tiap habis sholat. Berarti 50 kali dalam sehari semalam.
kamu lebihkan salawat-salawatmu kepada baginda Nabi besar Muhammad alaihi salam selama di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan lihatlah, mudah-mudahan ada tangga demi tangga yang kamu naiki dalam kedekatanmu dengan baginda Nabi Muhammad alaihi salam. Kemudian yang ketiga, kalau kamu pengen lebih dekat lagi sama Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal ini, cara pendekatannya dengan kamu memeriksa lagi sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW dalam kehidupanmu yang mungkin selama ini ada banyak sunnah-sunnahnya Nabi yang terlantar, yang tidak kamu perhatikan, yang tidak terjaga, tidak terpelihara dalam kehidupan kita. Saya tidak sedang berbicara tentang sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang besar-besar. Itu sih saya putus asa untuk bisa mengerjakannya. Siapa di antara kita yang bangun malam sampai bengkak telapak kakinya? Kamu gak usah ngomong, gak usah ngaku, saya udah tahu. Jauh banget kita dari mengerjakan kesunahan Nabi Muhammad SAW yang besar-besar. Siapa di antara kita yang memiliki hati yang tidak pernah benci terhadap siapapun? Gak ada. Gak ada. Kita mustahil bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang besar-besarnya kayak begitu. Udah gak mungkin banget dah kita mau ngikutin. Siapa di antara kita yang hatinya gak pernah seudon sama orang lain? Nabi Muhammad tuh yang bisa begitu. Kita sih ya sebisa-bisa kita mengolah rasa, tetap aja. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi yang saya maksudkan dengan sunnahnya Nabi Muhammad di sini adalah yang bisa kita kerjain. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Makan jangan sambil berdiri, makan pegangnya pakai tangan kanan. Hal-hal yang sangat mungkin untuk kamu kerjakan. Sebelum tidur kamu pergi berwudu dulu, ngadep sebelah kanan, baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali atau 33 kali diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sesuatu hal dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang mungkin untuk kita kerjakan. Sebelum tidur atau di waktu malam baca surat Al-Mulk, Tabarakal Mulk 30 ayat kata Nabi Muhammad, hiya syafiyah hiyal munjiyah min adabil qabr, menyelamatkanmu dari adab kubur. Qobliyah subuh 2 rakaat atau bangun sebelum subuh sekurangnya untuk mengerjakan beberapa rakaat tahajud. Sesuatu hal yang sangat mungkin untuk kamu kerjakan. Salat witir 3 rakaat sekurangnya sesudah kamu mengerjakan salat isya, sangat mungkin untuk kamu kerjakan. Ada banyak sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad yang sangat mungkin untuk kamu kerjakan. Minum dengan tangan kiri, tidak bernafas dalam, minum dengan tangan kanan, tidak bernafas di dalam airnya. 3 kali tegukan, sangat mungkin untuk kamu kerjakan. Mari belajar lagi sunnah-sunnahnya Nabi yang kita udah tahu, yang selama ini udah sering kita tahu. Yuk coba kita praktekkan lagi. Tiap lagi makan sambil berdiri misalnya langsung ingat, langsung duduk. Minta keluargamu untuk saling mengingatkan. Minta keluargamu untuk saling menegur apabila kita tidak mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad alaihi salam. Menutup aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kan gitu ya? Nah, ada banyak kebaikan-kebaikan nih dari mengerjakan kesunahan-kesunahan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menutup aurat tentu merupakan kewajiban. Maksud saya adalah mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian saya muliakan, bulan Maulid akan ada banyak majelis-majelis Maulid yang diadakan. Memang dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ustazah, kita bukannya tiap bulan juga baca Maulid, iya, tapi dalam rangkanya kajian. Nah, kalau di bulan Rabiul Awal dalam rangkanya merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ustazah, bukannya itu bid'ah? Nih. Udah nggak ada yang nanya beginian kan? Enggak, ya udah kalau gitu nggak usah saya sampaikan. Kalau masih ada yang nanya juga, maksud kamu bid'ah itu apa? Ya kayak baca Maulid Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad nggak baca Maulidnya, siapa orangnya? Yang mau baca sejarahnya sendiri itu siapa orangnya? Saya diam-diam saya baca gitu, Halimah Lidrus.
lahir pada hari Senin. Halimah Al-Idrus sifat-sifatnya, ya rada beginilah modelnya. Ya ngapain saya baca sejarah tentang diri saya sendiri gitu. Ya tentu Nabi Muhammad gak baca sejarahnya, tapi ustazah para sahabat juga gak ada yang kayak gitu. Ya iyalah, orang yang ada di hadapan ngapain baca sejarahnya. Betul gak? Kalau kamu orang Tebet, pengajian diadakan di Al-Ikhwan pada hari Minggu terakhir, kamu pengen kenal sama saya, hadir, ngapain cuman baca biografi saya. Betul? Ada yang lebih untuk bisa dilakukan, ngapain cuman baca sejarah. Ini nih kayak semacam tak ada rotan akar pun jadi. Kita gak bisa nih, mata kita pengen ketemu sama Nabi Muhammad, waduh pendosa. Bahkan dalam alam mimpi saja rasanya gak pantas. Telinga kita mau dengar suara Nabi Muhammad, ya Allah, telinga yang banyak dosanya, mau dengerin suara Nabi Muhammad dalam mimpi aja kayaknya belum pantas. Sekurangnya kita dengerin tentang sifat-sifat Nabi, kita dengerin sejarah Nabi, kita sholawatan bareng sama Nabi Muhammad, kita baca sejarahnya Nabi Muhammad. Lumayan banget dah. Kita gak bisa ketemu sama Nabi Muhammad, tapi mudah-mudahan kita bisa kumpul, bertemu dengan wajah para pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Nyarinya di mana? Di majelis-majelis maulid. Di majelis-majelis maulid yang diadakan di kota kita ini, insya Allah hadiri majelis-majelisnya. Insya Allah berkahnya kita bisa dapat kedekatan lebih dengan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya selalu cinta dengan bulan Rabiul Awal dan saya selalu cinta menghadiri majelis-majelisnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Saat bisa nyaru, saat bisa nggak terlalu kelihatan. Mudah-mudahan nih yang dilihat kan banyak, nabinya ngelihat banyak. Sehingga yang kurang-kurang pantas buat dilihat pun jadi ikut kelihatan juga. Salah Bu, yang hadir maulid tempat kita itu ada banyak hafidz Quran, ada banyak orang-orang yang soleh-soleha, ada banyak perempuan-perempuan solehah yang hadir bersamamu di majelis-majelis maulid. Yang berpuluh tahun gak pernah tinggal tahajudnya, yang punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad yang luar biasa. Kamu jangan nilai orang seperti kamu menilai diri kamu sendiri. Kamu jangan nilai orang lain seperti cara kamu melihat diri kamu sendiri. Enggak semua orang sama kamu. Ada banyak yang solehah-solehah di antara mereka. Maka di saat kamu menghadiri majelis maulid, beradablah. Merunduklah, jangan merasa sok saya yang paling solehah, saya nih kayaknya nih yang paling pantas nih dilihat Nabi dengan pandangan penuh kasih sayang. Siapa kamu? Justru sebaliknya, ya Allah, bersama dengan saya ada perempuan-perempuan solehah yang pantas dilihat sama Nabi Muhammad. Ya Allah, walaupun saya gak pantas untuk dilihat sama Nabi Muhammad, tapi dengan Engkau kumpulkan saya di tempat ini, ya Allah, pantaskan saya pula untuk berada di dalam rombongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mereka semuanya, ya Allah. Gitu. Beradab. Jangan kemudian desek-desekan nyari tempat posisi yang paling depan. Apalagi pakai mukul-mukul orang, pakai dorong-dorong orang. Kamu pikir gak dinilai dari sejak waktu masuk? Dinilai. Yang nilai bukan sembarangan, bukan sekedar panitia. Panitia mau bisa apa juga. Yang nilai langsung, yang kamu itu bahkan dinilai dari sejak niat di dalam hatimu untuk hadir mau buat apa. Dan sering saya sampaikan padamu, masalahnya bukan pada posisi tempat dudukmu, tapi masalahnya adalah hatimu dalam rasa yang bagaimana ketika menghadiri majelis-majelis maulid. Urusannya sama olah rasa dalam hati kamu itu. Bisa jadi yang duduk di belakang, di bawahnya tiang, lebih Rasulullah pandang dengan pandangan penuh kasih sayang daripada yang duduk di depan sekalipun.
Tapi yang duduk di belakang juga jangan sok merasa nih saya nih lebih pantas nih. Masalahnya sekali lagi bukan urusan posisi duduk, tapi lebih kepada posisi hati dalam rasa yang bagaimana ia berada. Enggak apa-apa, urusan duduk tuh urusan fakta yang ada. Kalau tempatnya memang masih muat, kok kamu datangnya lebih awal ya insya Allah dapatnya yang bagus gitu kan. Niatnya aja dibagusin teman-teman, niatnya aja dibagusin. Niatnya aja dibagusin, terus aja begitu, insya Allah bismillah. Ini kita nih Majelis Al-Ikhwan bersama dengan Muhasabah Cinta Event yang memang event yang saya buat gitu ya. Nah, saya punya event kalau ngadain acara-acara besar itu kan namanya Muhasabah Cinta Event gitu ya. Nah, saya punya beberapa teman-teman bersama dengan Majelis Taklim Muslimah Al-Ikhwan ini mengadakan maulid. Ustazah, Majelis Muhasabah Cinta Event tuh kapan waktunya? Nggak ada, dia nggak punya majelis. Cuman apa sih namanya? Bukan yayasan juga ya, kayak apa tuh namanya? Ya itulah. Iya, event organisasi. Gitulah ya. Itu namanya Muhasabah Cinta Event yang suka teman-teman kalau lihat tuh video-video itu kan adanya di MCE gitu kan, Muhasabah Cinta Event. Nah, itu saya bersama dengan teman-teman nih dari Al-Ikhwan dan teman-teman dari Muhasabah Cinta Event, kami mengadakan Maulid Nabi Muhammad alaihissalam pada tanggal 6 Oktober. Tempatnya di Masjid Raya Istiqlal Jakarta, Masjid Istiqlal. Ustazah, kenapa enggak di Istora? Jangan tanya sama saya, tanya sama panitia Istora, merekanya udah nyerah. Pengurus Istoranya enggak lagi mengizinkan kita untuk pakai tempatnya. Ya udahlah, mau gimana lagi, ya kan? Udah gak apa-apa, kita di Istiqlal aja, di masjid. Ustazah, nanti kalau lagi halangan gimana? Dengerin saya. Dengerin, simak baik-baik. Jangankan kamu, saya pun khawatir sedang berhalangan. Karena saya biarpun gini-gini saya masih halangan juga. Jadi saya juga khawatir saya berhalangan. Untuk itu nanti diadakannya itu yang tidak berhalangan masuk ke dalam masjidnya. Saya akan bikin insya Allah biidznillah layar besar di dalam masjid. Dan setiap tingkatnya juga mudah-mudahan kita bisa bikin layar. Tapi dengan syarat seperti yang sering saya sampaikan, tidak ada yang foto, tidak ada yang video. Itu sih udah kesepakatan kita bersama ya. Insya Allah bikin layar lebar nanti dah, mudah-mudahan. Nah, panggungnya itu sendiri di area yang bukan area masjid. Jadi ada tuh sampingnya tuh. Di sampingnya tuh ada area yang gak ada atapnya. Nah, itu bukan bangunan, bukan masuk area masjid. Artinya perempuan-perempuan boleh ada di sana yang sedang berhalangan. Itu justru panggungnya akan ada di sana karena saya khawatir yang di atas panggung ada yang sedang berhalangan, terutama diri saya sendiri. Gitu ya. Nah, jadi yang VIP di mana Ustazah? Yang VVIP dan yang VIP yang hatinya sambung sama Nabi Muhammad. Tidak terbatas tempat di mana duduknya. Pokoknya kamu masuk, datang sepagi mungkin, tuh ya, atau bahkan datang seawal mungkin, semalam mungkin, untuk kamu bisa duduk di tempat yang enak buat kita saling bisa memandang entah secara langsung ataupun dari layar. Insya doakan acaranya berjalan lancar, doakan acaranya tidak ada halangan apapun. Diusahakan nanti sound systemnya semuanya biar yang bagus, jadi kedengeran semuanya enak, di mana-mana bisa kedengeran. Ya, dan yang mau ikutan dalam acara tersebut, nah ini bisa nih
bisa ditransfer ke rekening Maulid Al-Ikhwan. Ini khusus rekening Maulid Al-Ikhwan ya. Jadi kalau yang lagi ada punya utang sama Bunda ataupun sama Bu Titin, jangan transfer ke sini nih. Jangan transfer ke sini ya. Ini maulidnya atas nama Dice Rosyidah. Tulisannya D-E-E-T-J-E. D-E-E-T-J-E. R-O-S-Y-D-A. J. R-O-S-J-D-A. Ya. D-E-E-T-J-E R-O-S-J-D-A. DJ. DJ ini Bunda kita bersama. Nomornya BSI. BSI itu Bank Syariat Indonesia. Nomornya 100 3100 808. 100 3100 808. Kalau udah transfer, harap konfirmasi ke nomor HP-nya Bunda 0855 1000 415 atau ke Bu Titin 0813 8329 5263. Ya. Kenapa? Diulang. Ya itu tadi ya, nomor rekeningnya 100 3100 808. Dan untuk konfirmasinya ke nomornya Bunda 0855 1000 1000 maksudnya 0855 1415 atau ke Bu Titin 0813 8329 5263. Salah satunya aja ya konfirmasinya. Oh ya, di depan juga katanya ada kotak infak kalau yang mau hari ini juga mau ikutan buat ikut serta gabung. Saya umumkan juga untuk Maulid ini kami tidak memberikan makanan, baik berupa makanan berat ataupun snack. Kenapa? Karena kesulitan dalam hal pembagiannya. Karena jamaah yang hadir biasanya banyak membuat kesulitan panitia untuk alokasikan makanan tersebut. Kami hanya akan mempersiapkan air minum. Ya, akan tetapi air minum itu pun juga khawatir tidak sampai ke tanganmu karena memang tempatnya yang sangat besar dan yang hadir mengingat tahun-tahun kemarin sangat banyak sehingga khawatir aja. Jadi jauh lebih aman kalau kamu membawa air sendiri dan juga mempersiapkan sarapanmu sendiri, jangan nyusahin saya. Saya paling susah ngadepin yang pingsan. Dan yang pingsannya itu mending kalau pingsannya karena rasa hati yang luar biasa menabi. Seringnya pingsan gara-gara belum sarapan. Sekali lagi jangan nyusahin saya ya, jangan nyusahin panitia-panitia. Itu kemudian juga saya harapkan kemarin teman-teman Maulid atau acara tahun lalu yang saya bikin di Istiqlal juga, yaitu acaranya Hubabah Nur. Itu pihak panitia dari Istiqlal dia bilang alhamdulillah acara Ustazah berjalan dengan lancar. Hanya saja masalahnya ada 2 truk, bukan sandal yang ketinggalan. Jadi saya bayangkan berapa ribu teman-teman yang pulang nyeker. Saya tak sampai hati mendengarnya. Untuk itu saya harus sampaikan kepadamu itu 2 truk loh itu. Berapa banyak berarti kan? Dah gini aja. Saya tahu tuh yang ketinggalan sendal itu pasti orang-orang yang pas waktu keluar nggak tahu lagi pintu mana waktu dia masuk.
yang sengaja-sengaja ninggal sendal pasti. Begitu kan? Jadi nih, halo, mohon dengarkan dengan baik. Nanti kalau acara maulid, saya minta tolong sama kamu. Ya, bawa masing-masing tempat buat sendalnya. Sendalnya masukin tas barengan sama kamu, nanti tasnya itu dibawa. Gitu, dibawa. Gitu kan? Jadinya nggak kemana-mana tuh sendal. Gitu. Udah bawa plastik sendal masukin nih, pas keluar tetap nyari sendal juga. Lupa. Tinggalan. Jadi gitu ya. Insya Allah. Siapkan kesehatan, mudah-mudahan bisa menghadirinya dengan baik. Siapkan waktunya. Insya Allah saya akan bercerita kepadamu mengenai istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak kan udah pernah saya ceritakan di sini, tapi ya biar pada lebih terkenang-kenang lagi, teringat-ingat lagi, insya Allah. Dan juga tentu saja tidak meninggalkan sampah di majelis-majelis kita. Kita tunjukkan kebersihan insya Allah, ya. Pada akhirnya teman-teman, Hubabah Haddadah mengajarkan kepada saya tentang cinta sejati mengenai baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat di hari terakhir Hubabah Haddadah bilang sama saya, Halimah, saya besok mau pulang. Saya besok mau pergi. Saya pegangi tangan Hubabah, sedih banget rasanya bahwa itu adalah malam terakhir saya bersama dengan beliau. Terus beliau kembali ngambil uang, kasihnya sama saya. Dia bilang, saya gak bisa balas nak apa yang udah kamu kerjain sama saya selama ini. Kamu menemani saya, kamu pijitin saya tiap malam. Terus saya sampaikan sama beliau, Hubabah, ada yang lebih saya harapkan lagi daripada ini. Maafkan saya kembalikan uang ini. Tapi kalau Hubabah mau balas saya, ada satu hal yang saya inginkan. Dia bilang, apa itu Halimah? Saya bilang, ada dua hal yang saya inginkan untuk Hubabah kerjakan buat saya. Apa kata beliau? Yang pertama, kalau satu hari nanti Hubabah ketemu sama ayahanda Hubabah, tolong sampaikan salam saya kepada beliau. Beliau senyum-senyum. Kemudian yang kedua, kalau satu hari nanti Hubabah sudah ketemu sama Nabi Muhammad, tolong sampaikan salam saya padanya. Saya ingin seperti mana Hubabah merasakan cinta kepada Nabi Muhammad. Saya pun juga umatnya ingin agar merasakan hal yang sama. Dan saya yakin Nabi Muhammad memandangmu Hubabah. Saya ingin menjadi orang yang juga dipandang oleh Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Muhammad memandang dirimu itu. Beliau senyum-senyum, kemudian beliau mulai berdoa. Kemudian membacakan Fatihah untuk saya. Kita akhiri majelis kita dengan kita baca suratul Fatihah untuk Hubabah Haddadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membahagiakan beliau dalam alam kuburnya. Menjadikan beliau pastinya sudah bersanding bersamai orang-orang yang beliau mencintainya. Ayahanda beliau dan tentunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak terhalang dari hal-hal indah yang semacam itu. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Fatihah juga untuk yang sedang sakit, Nur Hayati, salah satu panitia di Majelis Al-Ikhwan, juga Mika Muhammad Wahab dirawat di Rumah Sakit PON, serta semua dari keluarga kita, kaum kerabat kita yang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat sakit mereka semuanya insyaallah. Doakan abah saya juga, Usman bin Abdullah Al-Aidarus, serta semua kaum kerabat kita yang sedang sakit, sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah SWT angkat penyakitnya semuanya insyaallah. Ala hadiniyah bikuniyatin salihah jami'ah syamilah biniyati syifa ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alamu ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di majelis-majelis Maulid insyaallah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.